wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Hajasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Mogalan 2, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tangerang. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya yang bernama perkenalkan, saya Dadah Mumadada, SPD. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri Mogalan 2. Selamat pagi, Bu. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum dijawab. Semoga Ibu hari ini dalam keadaan sehat ya, Bu. Amin, amin. Sebelumnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Bu, hari ini akan ada sesi wawancara mengenai pengalaman Ibu terkait ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, baik itu kasus dari pengalaman Ibu ketika menjadi seorang guru ataupun sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Kira-kira ada nggak, Bu, pengalaman atau kasus-kasus seperti apa yang Ibu pernah alami? Boleh diceritakan sedikit? Untuk pengalaman selagi masih guru dulu yang paling menarik adalah pernah saya pegang 2 kelas, ya. Pernah pegang 2 kelas karena ketika itu guru kelasnya sudah purna bakti, ya. Karena belum ada guru lagi yang siap atau yang ada untuk mengisi kelas yang kosong tersebut, maka saya ya enggak dengan berat hati sih, siap bantu untuk tetap proses pembelajaran kelas itu berlangsung gitu. Ya. Lalu untuk kasus sekarang nih, Bu, setelah Ibu menjadi kepala sekolah, ada kasus yang membutuhkan pengambilan keputusan? Ada, diantaranya masih berkelanjutan dengan tidak adanya guru kelas yang mencukupi untuk sekolah gitu ya. Sementara proses belajar mengajar itu harus tetap berlangsung, maka ada pemikiran untuk mengangkat honorer atau TKS. Ya, oke. Seperti yang kita tahu ya, Bu, ya, dilema etika itu aturan benar dan benar ya, Bu, ya. Sementara bujukan moral itu benar dan salah. Nah, ketika Ibu ini mengangkat honorer itu kan pasti bertentangan dengan aturan pemerintah ya, Bu, ya. Memang benar ya, Bu, ya, bertentangan dengan aturan pemerintah, tapi di sisi lain benar juga kalau sekolah itu membutuhkan tenaga kependidikan. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tadi sudah di awal diceritakan ya, kasus yang paling saya alami itu dan sangat berkesan dan penting ya, dianggap penting untuk perkembangan dunia pendidikan khususnya di SD ini, yaitu dengan kurangnya tenaga pengajar atau guru kelas yang disebabkan oleh purna baktinya seorang guru, ya. Dengan kata lain, purna bakti itu adalah aturan yang baku yang tidak bisa dirubah, ya. Udah masanya dia purna, berarti harus sudah berhenti atau selesai tugasnya. Nah, sementara keberlangsungan pendidikan ini harus tetap berjalan selama dunia ini masih berjalan juga. Nah, pemikiran yang saya putuskan akhirnya, gimana kalau kita mengangkat tenaga honorer atau TKS. Lalu pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu masih bermula dari pengalaman tadi ya.
di satu sisi sementara ini kata pemerintah jangan dulu ngangkat honorer, sebab dengan terbatasnya dana untuk menghonor atau menggajinya ya. Nah di satu sisi sekolah itu, kelas itu butuh guru gitu. Nah untuk itu berputarlah pemikiran dan otak saya gitu, gimana caranya supaya KBM tetap berjalan ya. Akhirnya musyawarahlah dengan guru-guru, bapak ibu guru, mungkin bapak ibu guru baik yang tinggal di sini ataupun agak jauh dari sini, punya tetangga ataupun saudara ataupun siapalah yang kira-kira sanggup dan mempunyai pendidikan ya sedikitnya sesuai untuk mengajar di kelas gitu. Untuk langkah-langkahnya nih Bu ya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Itu tadi ya, kita mencari dulu sumber daya manusia yang kira-kira kompeten ya, yang kompeten untuk mengajar di kelas ya. Kita cari dulu, nanti ada beberapa masukan dari ibu bapak guru, mungkin ada lah calonnya yang kira-kira sanggup untuk diambil atau dimanfaatkan tenaganya di sini sebagai guru kelas. Nah setelah mereka mengajukan, kemudian diseleksi lagi secara ininya ya, apakah kualifikasi pendidikannya udah S1, S1-nya itu udah linear atau belum. Nah sementara yang udah masuk itu ada dari guru, ada pendapat dari bu guru bahwa di sekitar sini ada yang udah S1 cuma belum linear. Kemudian hari berikutnya kita adakan pertemuan dengan calon guru istilah ya, dengan calon guru, dan kita tanya apakah siap. Nah, kebetulan itu jadwalnya sudah lewat ya, sudah ditanya, sudah datang, bahkan memang dia mengakui bahwa jurusannya adalah SAB Sarjana Administrasi ya. Dia ditanya siap tidak untuk mengajar di kelas 2, terus dia siap dan bersedia seandainya ada kesempatan untuk mengikuti pendidikan ke PGS. Selain yang Ibu tadi sebutkan tadi dengan mengidentifikasi mengumpulkan fakta-fakta yang relevan ya Bu ya di lapangan, dan juga mencari SDM-nya yang siap ya Bu ya, yang berkompeten. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu tadi, jadi di satu sisi belum ada anjuran pemerintah untuk mengangkat honorer, di sisi lain kebutuhan yang sangat mendesak, akhirnya ya mudah-mudahan pihak pemerintah pun tidak mengecam atas tindakan kita ini, sebab untuk kemajuan pendidikan ini, untuk keberlangsungan, malah bukan hanya kemajuan tapi keberlangsungannya pendidikan ini, itu keberlangsungannya KBM di kelas. Yang tadi Ibu sampaikan ya, yang dianggap efektif itu misalnya tadi kita mengakomodir kebutuhan siswa ya Bu ya, sampai di lapangan kan kita membutuhkan penangkalan baru agar kegiatan KBM berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya nih Bu, pasti kan setiap pengambilan keputusan ya pasti ada tantangan-tantangan nih. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu rasa itu adalah tantangan Ibu ketika Ibu mengambil sebuah keputusan? Ya tantangan di sini terutama ya setelah dilihat kesiapan dari sumber dayanya itu manusia. Nah selanjutnya kita berpikir lagi, nah kita untuk menghonornya atau menggajinya itu sanggup tidak. Nah akhirnya kita kemukakan bahwa keadaan keuangan sekolah itu mengandalkan dari dana BOS, ya sementara
sementara dana BOS juga disesuaikan dengan jumlah siswa, sementara kebutuhan untuk mengajar itu tetap sama dengan yang siswanya sedikit. Sebulan itu mestinya ada berapa hari efektif, itu tetap harus terpenuhi. Akhirnya kita ambil keputusan, ditanya lagi gimana Neng, atau ke yang siap untuk jadi guru kelas itu dengan gaji sekitar 200.000 sebulan, bukan gaji ya, disebutnya honor mungkin. Apakah siap? Ya, jadi tantangan ketika ibu mengambil sebuah keputusan ya di dalam etika dalam hal pengangkatan honorer, itu tantangan dari anggarannya ya, dari gaji yang akan diberikan kepada honor tersebut. Oke. Selanjutnya nih Bu, apakah ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikannya hari itu juga di tempat sekolah ini, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan ibu jalankan? Untuk jadwal ya, karena mengingat kebutuhan, kalau kita tidak butuh mungkin tidak akan repot-repot ya. Nah, jadwalnya mungkin bisa disebutlah sesuai dengan masa kerja dari personil ini. Ketika ada yang pensiun, nah disitu kita siap-siap untuk mencari gantinya ini. Sementara untuk mencari gantinya adalah PNS lagi, itu suatu hal yang dianggap sulit begitu, karena sementara ini pemerintah juga belum mengangkat PNS guru. Jadi untuk mengangkat honorer ini ibu membutuhkan jadwal ya Bu ya, tapi setelah atau sesuai dengan masa kerja guru yang telah pensiun ya Bu ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah itu adalah dengan adanya kita diskusi musyawarah dengan guru-guru, karena ya guru-guru itu yang udah banyak pengalaman di sini, tahu hal ihwalnya, keadaan siswa, keadaan tempat, kemampuan, sumber daya yang lainnya. Jadi dengan ide-ide dari guru ya, dari juga masyarakat, diantaranya diwakili oleh komite, akhirnya kita bisa mempermudah untuk mencari sumber daya manusia yang Jadi selama ini ibu mengambil keputusan itu tidak lepas dari diskusi musyawarah dengan rekan guru, komite ya, agar terciptanya sebuah keputusan yang baik. Selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa atau yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang saya anggap berharga gitu, yang juga penting itu bagi keseluruhan warga pendidikan ya. Itu tadi dengan kita jalan musyawarah, cari sumber daya manusianya, akhirnya bisa mengangkat seorang honorer yang nanti ditempatkan di kelas 2 ya, rencana di kelas 2. Nah, yang kemudian alhamdulillah pada tahun ajaran baru ini 2024-2025 sudah bisa berjalan. Nah, itu merupakan kebanggaan bagi saya. Kenapa disebut kebanggaan? Karena berarti saya bisa memutuskan atas musyawarah dengan semua pihak, ya, bisa menjalankan atau menentukan manusia, sumber daya manusia yang ada di kelas, sehingga proses pembelajaran di kelas bisa tetap berlangsung sesuai dengan hari efektifnya di bulan-bulan berikutnya. Jadi kesimpulannya keputusan yang memang sekolah dan Bapak Ibu anggap penting ya Bu ya, pasti akan segera diputuskan
melihat kebutuhan yang mendesak. Ya, kebutuhan mendesak. Baik Ibu, itu tadi pertanyaan yang sudah saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya mendapat sebuah pengalaman, ya, saya juga bisa menyerap pengalaman-pengalaman dari Ibu, bagaimana cara Ibu mengambil sebuah keputusan. Merupakan sesuatu yang luar biasa ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Dan lanjutkan ya, nanti pesan ya, sedikit pesan. Nanti kedepannya karena masa kerja Ibu masih jauh dan akan nanti melanjutkan juga tugas-tugas kami. Mangga kalau seandainya keputusan seperti ini dianggap baik, silahkan ikuti ya, demi berjalannya proses pembelajaran di dunia pendidikan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Nek. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya Pak. Nama saya Ria Hajasari, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SD Negeri Negara 2. Tujuan saya datang kemari ingin melakukan sebuah wawancara terhadap Bapak tentang tugas guru penggerak demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya, apa Bapak bersedia saya wawancara? Insya Allah bersedia. Ya. Di sini sebelumnya saya sudah melakukan wawancara terhadap kepala sekolah saya sendiri, Pak. Namun saya ingin tahu bagaimana pendapat atau bagaimana cara pengambilan keputusan dari kepala sekolah yang lain. Ini ada beberapa hal yang saya ingin tahu karena saya di sini sedang belajar ya Pak ya, masih belajar terkait pengambilan keputusan. Nah selama ini Bapak kan sebagai kepala sekolah di SD Mogana 1 ya Pak, dan saya tahu Bapak juga aktif di K3S. Kira-kira ada nggak Pak kasus-kasus yang atau pengalaman yang Bapak lebih mempertimbangkan atau ketika Bapak mengambil keputusan itu situasinya itu dilema etika atau rujukan moral. Seperti yang kita tahu, dilema etika itu keputusan atau kasus-kasus yang bernilai dua-duanya penting atau benar ya Pak ya. Sementara rujukan moral itu antara benar dan salah. Kira-kira ada nggak Pak selama Bapak entah itu ketika Bapak menjadi guru atau sesudah Bapak menjadi kepala sekolah, ada nggak kira-kira kasus-kasus yang Bapak merasa itu dilema etika atau rujukan moral? Kalau tiap itu kan pasti ada ya, pasti bisa, misalkan bisa dimusyawarahkan dulu dengan guru yang lain untuk mengambil keputusan, gitu ya. Bukan langsung kita dapat sendiri saja itu pendapat, tapi kita harus dimusyawarahkan dulu dengan guru yang lain, ya, biar nanti keputusan itu tidak terlalu salah, gitu, tidak terlalu menyimpang, dan jangan juga mengetahui tentang keputusan itu benar atau salah, ya. Jadi berdasarkan musyawarah dulu. Ya, di sini Pak ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, saya melihat dari segala hukum ya, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar, ya, tentu benar lawan salah, ada benar ada salah, gitu ya.
Namun jika masih bisa dikatakan benar, lawan benar, maka dilema etika dengan cara menganalisis apakah keputusan akan diambil antara benar dan salah, ya, itu rujukan moral, ataukah benar atau benar, dilema etika, ya. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan rujukan moral antara benar dan salah. Nah, itu. Bapak ketika melihat sebuah kasus antara dilema etika atau rujukan moral ya Pak, langkah yang Bapak lakukan itu menganalisis dulu ya Pak ya, menganalisis dulu apakah keputusan yang Bapak ambil itu benar dengan benar atau benar dengan salah. Ya. Lalu Pak, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelumnya, keputusan diambil terlebih dahulu dikumpulkan fakta, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksinya. Diawali dengan keputusan yang masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tetapi tetap memegang teguh kebijaksanaan kita sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah. Jadi selama ini cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dulu ya Pak ya. Fakta-fakta dulu kita kumpulkan, lalu kita telusuri masalahnya ya Pak ya. Lalu membuat kesimpulan ya dari berbagai fakta tersebut. Dan juga pasti lebih memprioritaskan kepentingan anak, keputusan yang berpihak kepada murid. Selanjutnya Pak, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, ya, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, mengidentifikasi masalah, mengklarifikasikan tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa sebagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi kita harus dimusyawarahkan dulu gitu, sebelum kita mengambil keputusan. Ya, jadi langkah-langkah yang Bapak tadi sebutkan menentukan penyebab permasalahannya ya, terus membuat beberapa solusi ya Pak, kemudian dimusyawarahkan dengan orang-orang terlibat ya Pak ya, khususnya di sekolah seperti dewan guru, komite ya, tokoh masyarakat. Ya, tokoh masyarakat. Lalu setelah mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian Bapak melakukan sebuah diskusi ya Pak ya, dengan pihak yang terlibat agar keputusan yang Bapak ambil itu keputusan yang terbaik. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat urgen atau yang dilema, dan pengambilan alternatif diskusi, membayangkan sosok
panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Ya, tuh. Jadi ketika Bapak dihadapkan sebuah kasus dilema etika, cara efektif Bapak itu menelaah dulu ya Pak ya, Iya. siapa yang terlibat, terus mencari alternatif diskusi yang membayangkan sebuah sosok panutan untuk dijadikan sebuah pembelajaran dalam cara efektif ini ya Pak ya, dan juga dengan mempertimbangkan situasi yang ada dan kepentingan yang tepat ya Pak ya, yang terlibat. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, sebelum Bapak melakukan mengeluarkan sebuah keputusan ya Pak ya, pasti ada tantangan tersendiri untuk diri Bapak. Kira-kira apa tuh Pak tantangan yang sepertinya Bapak rasakan ketika Bapak ingin membuat sebuah keputusan? Jadi mencari keputusan yang terbaik, ya, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak, ya, gitu. Jadi memang namanya dilema ya Pak ya, pasti kita ingin memutuskan yang ini, tapi kita berat juga ya dengan pertimbangan yang tadi. Jadi di sini intinya Bapak ini berusaha ya Pak ya, berusaha mengambil keputusan yang terbaik dari yang baik gitu ya. Jadi kesimpulannya tadi yang merupakan keduanya masalah yang sama-sama benar, juga harus melihat keuntungan-keuntungan ya Pak ya. Tidak ada yang dirugikan. Iya gitu. betul, tidak ada yang dirugikan ya Pak ya dari keputusan Bapak tersebut. Nah selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Misalnya nih Pak, Bapak ini ketika dihadapkan suatu masalah dan ingin mengambil sebuah keputusan, apakah Bapak ingin menyendiri dulu atau misalnya Bapak butuh waktu untuk memberikan sebuah keputusan tersebut? Jika masalahnya biasanya maka langsung diputuskan, tapi jika masalahnya berat, ya, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan di poin ya 3 ini ya. Yang pertama, sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi, ya, itu ditunda dulu ya. Seringkali lakukan pada saat itu juga, tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa. Ya. Misalkan kalau bisa langsung diputuskan dari waktu itu juga, tapi kalau misalkan ada hal-hal yang kurang baik ditunda dulu, kapan harus ditunda gitu. Jadi tergantung ringan beratnya suatu kasus itu ya Pak ya. Selanjutnya ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Bapak anggap itu mempermudah ya atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selalu mengajak warga sekolah, ya, wali murid, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari sekolah, serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan. Jadi kita sebelum melakukan keputusan, ya, kita berhubungan dulu dengan pihak-pihak sekolah, ya, yang diidolakan, ya, misalkan dengan guru, dengan tokoh masyarakat, dengan komite, gitu, ya. Ya, jadi faktor yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan tidak lepas dari warga
sekolah ya Iya. Pak ya, karena kita keputusan itu tidak bisa kita ambil sendiri, Sendiri, ya Pak ya, harus iya. ada komitmen dengan orang-orang terkait. Selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi dan berkomunikasi dengan baik. Itu. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil ya Pak ya dari Iya. kasus-kasus Bapak, pentingnya komunikasi, Komunikasi ya, Pak ya. dengan baik. Komunikasi dengan baik, Berkolaborasi. berkolaborasi juga ya Pak ya dalam Iya. menentukan sebuah keputusan. Iya. Oke. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid ya Pak ya. Iya. Setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki resiko. Maka dari itu ketika kita ya atau saya membuat keputusan harus yang paling meminimalisir resiko yang akan terjadi. Ya. Dari percakapan kita tadi Pak, saya merasa belajar dari pengalaman Bapak ya. Semoga kedepannya saya bisa seperti Bapak ya Pak ya. Amin. Bisa melakukan atau pengambilan sebuah keputusan dengan bijaksana ya Pak, tidak mementingkan diri sendiri. Lalu saya berharap juga pengalaman ini tuh sebuah pembelajaran yang berharga untuk saya sebagai guru, karena guru itu sebagai pemimpin pembelajaran ya Pak ya, bukan hanya ketika kita mengambil sebuah keputusan hanya untuk sebagai seorang pemimpin sekolah saja ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Saya berharap di lain waktu kita bisa bertemu lagi, bersilaturahmi dengan baik. Terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan, pengalaman-pengalaman Bapak yang menjadikan saya pribadi yang lebih lebih bisa sekarang mendapat gambaran gitu mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Bapak atas waktunya.